Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 Februari 2025. Ya, jadi kondisi dari market Bitcoin overall bertahan di kisaran level 96.500. Kemarin kita dapat sedikit kenaikan, namun tren bullish masih belum kuat. Volume transaksi, volume smart money belum terlalu tinggi juga. Bitcoin dominance dalam beberapa hari udah mulai koreksi, meskipun penurunan yang terjadi hanya sementara. Beberapa altcoin dapat momentum untuk naik ya, meskipun tidak semua. Dan overall sih aku perhatikan altcoin banyak yang sudah koreksi kembali. Gold masih dalam pemuncak klasmen, di mana gold terus rally dalam beberapa minggu terakhir, menunjukkan bahwa kondisi market memang sedang tidak baik-baik saja. Market secara keseluruhan ya, di mana suku bunga masih dipatok cukup tinggi, inflasi masih cenderung naik, saham kripto nggak banyak gerak, impact daripada minimnya liquidity pada market, sehingga pasar sendiri menilai ini situasi yang tidak aman, sehingga mereka memilih untuk menyimpan aset mereka di safe haven, which is dalam kasus ini adalah gold yang menjadi pilihan. Jadi ya gold all time high teman-teman di posisi sekarang. Dilihat dari Fear and Greed Index, saat ini kita berada dalam posisi netral di poin 50 yang menunjukkan bahwa sentimen negatif dari makroekonomi cukup mempengaruhi pasar, sementara sentimen positif dari market kripto ya membantu juga untuk menaikkan posisi dari fear ke neutral seperti itu. Dan ya menurut saya fase seperti ini fase yang cukup ambigu untuk market, tidak akan terlalu jelas trennya bergerak kemana. Sementara itu kalau kita review sedikit ya kondisi dari market di perdagangan kemarin, kita dapat beberapa rilis data. GDP dari Inggris menunjukkan tren pemulihan, lumayan bagus peningkatannya. Kemudian kemarin juga ada data initial jobless claim dari Amerika Serikat, di mana trennya mengalami penurunan. Berarti klaim pengangguran turun. Nah, ini kembali yang menjadi acuan dari Jerome Powell atau The Fed. Ya, di mana The Fed pengen terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Tapi yang terjadi adalah tingkat penganggurannya masih cenderung stabil. Ya, meskipun melandai secara bertahap, tapi overall yang dikatakan adalah masih cukup tinggi ya oleh The Fed gitu. Jadi dengan kata lain, penurunan suku bunga kemungkinan akan ditunda sampai indikasi-indikasi ekonomi ini berjalan sesuai dengan ekspektasi The Fed, di mana inflasi turun dan juga tingkat pengangguran cenderung mengalami kenaikan gitu. Data PPI juga kemarin rilis, di mana trennya masih cukup tinggi untuk inflasi. Itu sih kondisi dari market overall dari makroekonomi, dan menurut saya sih fase kayak gini ya bisa dibilang cukup berat ya untuk market. Terus dari beberapa pergerakan altcoin kemarin didominasi oleh beberapa meme yang mengalami tren rally, beberapa token dengan tema DeFi juga naik ya, meskipun nggak semua. Dan overall masih cukup mix untuk market, teman-teman. Market belum kondusif gitu. Di beberapa Twitter saya juga banyak baca hasil-hasil research ya, banyak yang mulai udah pesimis terhadap terjadinya altcoin season gitu. Dan ya saya sendiri memang sudah dalam beberapa minggu terakhir mengemukakan hal tersebut, tapi memang saya baru benar-benar yakin ya ketika rilis data kemarin terkait dengan kebijakan tarif import, kemudian data inflasi yang sangat tinggi, dan kemungkinan The Fed akan tidak ada cut rate ya di tahun ini. Kalaupun cut rate mungkin cuma 2 kali aja. Dan itu menurut saya merupakan sebuah sinyal yang negatif lah untuk perekonomian. Banyak juga teman-teman yang melihat bahwa ini adalah opportunity. Kenapa? Karena kalau aku perhatikan dari analisa teman-teman ya yang sempat komen di beberapa video kita yang kemarin, itu saya baca wah kalau inflasi tetap tinggi, kemudian tingkat pengangguran tinggi, apalagi ada kebijakan Trump yang menaikkan tarif pajak yang membuat perekonomian cenderung stagnan, ini bisa jadi akan ada hard landing, di mana akhirnya The Fed mau nggak mau harus pangkas suku bunga karena krisis, ya karena peredaran uang sangat-sangat kecil di market. Ya kalau menurut saya sih opportunity-nya itu mungkin saja, cuman untuk saat ini kalau kita bicara tentang
potensial resesi, potensial krisis, nampaknya kita butuh melihat hal tersebut mungkin sampai akhir tahun ini. Mungkin baru bisa ada yang namanya hard landing. Ya, tapi kalau untuk narasi di kuartal pertama, kuartal kedua probably itu masih bakalan aman aja, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin yang menunggu, ya bisa jadi nunggunya agak lama terkait dengan kemungkinan hard landing. Tapi kalau dari beberapa opini yang saya perhatikan, ini kemungkinan bakalan lama sih. Mungkin bisa sampai akhir tahun. Kondisi dari inflasi yang tinggi, kemudian Donald Trump yang masih keras kepala terkait dengan kebijakan tarif pajaknya. Mungkin hal yang bisa mendongkrak kenaikan market kripto itu adalah potensial ya. Itu undang-undang terkait dengan Bitcoin Reserve strategik yang bakalan kemungkinan ya akan rampung di tahun ini. Entah itu di kuartal kedua atau ketiga atau bahkan keempat nanti gitu. Jadi regulasi tersebut itu bisa saja mendongkrak harga kripto meskipun yang bakalan dominan itu masih bakalan Bitcoin. Gitu. Dari yang saya perhatikan itu ya kemungkinan buat all season memang agak berat, teman-teman. Itu dari beberapa rilis data yang penting. Nah, sekarang aku mau informasikan ya, token DIN sekarang teman-teman sudah bisa depositkan di Gate.io. Ada reward sampai $10.000 kalau teman-teman punya token DIN dan depositkan ya dari exchange lain atau dari wallet lain ke Gate.io. Ini campaign-nya cuma berlaku sampai 4 hari ke depan. Jadi bisa dapatin reward untuk pengguna lama ataupun pengguna baru. Kemudian token yang terbaru akan listing itu adalah Story Network ya atau IP Network. Ini ini sudah listing di Gate.io dan sudah naik sekitar 22%. Gitu. Jadi buat teman-teman yang cari exchange, coba pertimbangkan Gate.io. Di sini ada banyak fiturnya kayak market spot, futures, bot, copy trading ada. Kemudian juga fitur staking, earn, kemudian juga teman-teman bisa dapetin token-token startup yang launching di sini juga banyak banget gitu. Jadi buat yang belum punya exchange, coba lirik Gate.io. Oke, kita akan lihat dari beberapa sentimen dan juga data dari market. Di perdagangan kemarin untuk liquidity heatmap ya, menunjukkan bahwa market memang benar-benar stabil, volume perdagangan di market futures juga nggak terlalu tinggi, yang pasang long or short itu udah banyak yang kena liquid ketika di tanggal 1-2 Februari kemarin ya, impact dari kebijakan Trump yang begitu mendadak, dan setelah itu tidak terlalu banyak aktivitas trading dari market. Opini saya sih banyak yang memang sudah rugi. Ada banyak yang rugi, yang pertama, yang kedua, altcoin nggak ada yang naik ya, drop semua, otomatis banyak orang yang kehilangan uang di sana. Banyak kehilangan uang, otomatis demand dari para retail ini turun parah. Ya, di saat yang sama, Wheels juga melihat tidak ada lawan. Market maker nggak ada lawan karena retailnya udah pada KO semua, teman-teman. Jadi untuk naikin atau nurunin harga, mereka juga masih menahan diri. Mungkin mereka akan nunggu fase di mana retail ini punya duit lagi. Kayaknya Wheels bakalan membiarkan market seperti ini dalam beberapa waktu ke depan. Gitu. Kalau saya perhatikan, ya itu poin negatifnya. Nah, kalau kita perhatikan juga dari beberapa kebijakan ya, Donald Trump dikabarkan akan menunjuk mantan eksekutif Fitbury, yaitu Jonathan Gold, menjadi pemimpin OCC yang menandakan peralihan kelanjutan menuju regulator yang ramah terhadap kripto. Jadi ada good news dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada sebuah comparison antara transaksi yang ada di jaringan Ethereum layer 1 dan layer 2 versus Solana. Ternyata di jaringan Solana ini jauh lebih mendominasi ya daripada Ethereum, menunjukkan bahwa jaringan Solana sekarang adalah merupakan jaringan blockchain yang paling diminati oleh market. Selain itu juga dari SEC sendiri ini baru aja menerima surat dari 21 Share terkait dengan produk Bitcoin and Ethereum ETF dari 21 Share yang baru saja di amandemen atau diubah karena ada beberapa statement mungkin yang kurang sesuai dengan permintaan dari SEC. Jadi pengajuan tersebut kemungkinan akan menunggu approval di tahun ini. Ketua Jerome Powell dikabarkan akan memberikan kemudahan atau mungkin ya bisa dibilang akses ya untuk bank melayani nasabah kripto. Dan The Fed sendiri juga tidak akan menghalangi pelayanan nasabah yang sah ya terhadap kripto selama itu masih dalam koridor hukum yang berlaku
gitu. Jadi statement tersebut tentu saja merupakan angin segar untuk market kripto. Lalu ada JP Morgan yang mengkritisi reserve yang dimiliki oleh Tether. Dikabarkan Tether ini terlalu banyak punya Bitcoin. Kita tahu di mana perusahaan stablecoin itu kan diminta untuk memiliki reserve berupa dolar yang lebih dominan karena dianggap dolar ini bisa tetap sebanding ya 1:1 dengan harga dari stablecoin yang dimiliki. Dalam hal ini adalah Tether yang punya USDT, teman-teman. Nah, itu. Tapi masalahnya di laporan keuangan, Tether ini banyak banget punya Bitcoin. Nah, JP Morgan dia nggak mau hal tersebut. Ya, JP Morgan itu mengkritisi hal tersebut dan membuka ke publik ya, sehingga kepemilikan Tether terkait dengan 83.000 Bitcoin ini seperti dikritisi dan harusnya Tether menjual sebagian besar Bitcoin yang dia miliki. Dengan dengan peringatan ya, takutnya harga Bitcoin yang volatile ini bisa mempengaruhi stablecoin USDT. Tapi sebenarnya Tether dari perspektif ini dia sudah melakukan hal yang benar karena Bitcoin cenderung bisa outperform dibandingkan dengan menyimpan aset yang lain, termasuk menyimpan dolar yang terus tergerus sama inflasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya udah bener sih Tether, tapi karena persaingan bisnis dan JP Morgan juga nggak mau Tether mendominasi ya, terutama pasar stablecoin yang ada di Amerika Serikat yang memang pemerintah udah memilih USDC gitu ya, makanya Tether harus dipukul teman-teman. Kemudian ada analisa terkait dengan 20 rancangan undang-undang cadangan Bitcoin di beberapa tingkat negara bagian. Jadi ada beberapa negara bagian Amerika Serikat, tercatat sudah 20 yang dalam proses ya untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve-nya. Dan kalau ini beneran, potensial akumulasi yang bisa terjadi adalah 247.000 berupa Bitcoin yang mungkin diakumulasi andai kata 20 negara bagian ini mendapatkan approval. Ya, salah satunya adalah Oklahoma, teman-teman. Kemudian Wyoming, Ohio, lalu New Hampshire, Utah, Texas, kemudian North Dakota ya, dan beberapa negara-negara bagian yang lain. Jadi di Amerika Serikat itu kan terdiri dari berbagai macam negara bagian yang bersatu dalam serikat yang namanya Amerika Serikat. Seperti itu. Dan di setiap negara bagian ini ya, itu punya kewenangan, punya hak lah istilahnya. Kalau mereka pengen untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve itu diperbolehkan. Gitu. Dan sudah 20 negara yang tergabung yang sudah mulai merancang hal tersebut. Entah itu nanti akan mendapatkan approval atau tidak, ya semuanya akan kembali lagi. Chang Peng Zhao kemarin nge-tweet ya, meme tidak sepenuhnya berasal dari komunitas. Ini sebuah pertanyaan. Impact dari jawaban dari akun Twitter bernama @monkeyjing. Ya, yang mana dia mengkritisi terkait dengan adanya meme token yang memang masih dikuasai oleh beberapa kelompok untuk pump and dump harganya. Gitu. Jadi dikritisi. Ya, ini sekalian mengomentari si Sisi sih yang punya anjing namanya Brokoli, yang memang Brokoli itu ya itu sih sempat di Twitternya Sisi ya atau Chang Peng Zhao. Ethereum Foundation dikabarkan menggelontorkan dana sampai 120 juta US dollar untuk develop DeFi di project dari Ethereum. Jadi sudah cukup banyak memang Ethereum yang dijual oleh Vitalik Buterin, oleh Foundation ya, oleh Ethereum Foundation gunanya untuk mendevelop proyek-proyek lain. Ini bikin Ethereum sendiri sebenarnya kegerus dan investor juga agak ragu. Kenapa mereka harus staking Ethereum kalau developernya justru malah jualan Ethereum? Nah, itu kurang lebih kritisi yang dilakukan kepada Ethereum. Dan ini bikin tentu saja tingkat kepercayaan orang terhadap Ethereum makin lama makin turun. Gitu. Dan ya itu menurut saya sentimen yang negatif sih untuk Ethereum. Oke, lalu gimana nih untuk Bitcoin? Katanya Bitcoin rally. Nggak rally sih. Kalau Bitcoin turun, kemungkinan turun lebih besar menurut saya ya. Arah dari Bitcoin ini masih belum ada pembalikan arah, teman-teman. Dia masih stabil sejak 6 Februari sampai saat ini. Pergerakan Bitcoin masih di situ-situ aja. Pergerakannya nggak terlalu kemana-mana. Bahkan kalau kita lihat Bitcoin dominance pelan-pelan udah mulai koreksi.
diikuti dengan smart money yang turun. Ini tentu saja momentum sih untuk beberapa altcoin bisa perform. Salah satu altcoin yang udah perform itu kayak Litecoin. Meskipun tingkat kenaikannya ini nggak tinggi-tinggi banget. Namun pergerakan smart money pada Litecoin ini udah mulai bagus ya. Selain itu juga aku perhatikan ada XRP yang pelan-pelan mendapatkan inflow dari smart money-nya. Semoga sih bisa berlanjut sampai ke depannya. Solana ini belum mendapatkan momentum, begitu pula dengan Ethereum ya, belum mendapatkan momentum. Nampaknya dana yang minim ini dimanfaatkan oleh para whales untuk gerakkan hanya beberapa altcoin saja. Gitu. Jadi big caps kayak Ethereum sama Solana yang benar-benar big caps itu justru kurang dilirik. Ya, mereka justru mencari koin-koin yang berada di bawah top 10 kayak Litecoin. Mungkin juga beberapa altcoin lain juga mendapatkan momentum ya. Hyperliquid ini dapat gerakan nih dari market. Lumayan bagus Hyper. Boleh dipantau. Meme token banyak yang drop kemarin, Mudang 5%. Virtual protokol memang sempat naik kemarin ya token-token AI, tapi sekarang juga diguyur kembali. Ya itu sih mayoritas masih negatif lah untuk market. Dari saya sih ya posisi saya di market crypto ya beberapa udah kena liquid, kayak bukan kena liquid sih tapi kena stop loss. Fed AI saya udah kena stop loss ya, saya stop loss di $1 itu. Kemudian beberapa altcoin yang saya pegang nggak banyak, itu saya mulai likuidasi teman-teman. Saya nggak banyak pegang Manta, saya likuidasi juga. WLD saya juga nggak terlalu banyak punya, udah saya likuidasi juga karena saya nggak melihat ada tren pembalikan arah. Justru ini altcoin mengarah ke fase bearish ya, atau mungkin sudah bearish ya teman-teman, tapi memang telat nyadar aja impact daripada euforia yang terjadi, hegemoni yang terjadi waktu narasi alt season di awal bulan Januari kemarin itu. Dan beberapa memang udah banyak yang saya cut. Yang masih saya hold itu kayak Bitcoin, saya masih punya beberapa. Ya memang dari awal saya nggak banyak punya Bitcoin sih. Ethereum, saya tuh lumayan banyak punya Ethereum. Dan setelah saya pikir-pikir, wah movement dari Ethereum ini nggak terlalu bergairah, smart money-nya juga nggak terlalu banyak gitu. Tapi saya masih hold Ethereum. Solana saya juga masih hold ya, meskipun sekarang udah floating. Masih floating profit sih, karena impact daripada saya udah hold cukup lama ya Solana di kisaran level 150-an something gitu. Meskipun sekarang ada di 194 dan profit sebenarnya udah tergerus ya. Gitu. Dalam posisi sekarang sih overall saya masih running profit, meskipun saya agak punya planning juga sih untuk keluar dari market ya dalam jangka waktu beberapa hari ke depan. Tapi saya jujur aja saya menunggu kenaikan dulu dari beberapa altcoin dan momentumnya benar-benar berat sih untuk sekarang ya. Saya lagi sabar buat cari momentum. Mungkin nanti kalau ada kenaikan-kenaikan beberapa altcoin saya akan dedicate untuk mulai profit taking kembali, terutama untuk koin-koin yang memang saya masih dalam running profit gitu. Koin-koin lain kayak Tau saya sempat punya kemarin ya, tapi saya sudah sempat likuidasi juga di kisaran level 400 ketika kemarin ada kenaikan, tapi saya nggak pegang lagi. Impact daripada pergerakan smart money yang saya nilai ini nggak terlalu oke, teman-teman. Jadi kondisi market nampaknya bakalan negatif. Planning saya sih beberapa hari ke depan itu saya akan simpan dana saya di mayoritas cash dan mungkin sekitar 20-30% akan saya perjuangkan di futures market gitu. Sebab saya sedang mengantisipasi adanya potensial bearish pada market crypto. Ini antisipasi ya, saya nggak bilang market crypto bakal bearish, tapi saya antisipasi hal tersebut bisa terjadi. Target saya sih kalau Bitcoin sampai drop di bawah 92.000, berarti dia bisa turun sampai 80.000 sampai 75.000. Nah, di sana saya akan ambil momentum tersebut karena kalau kita melihat secara realita juga pergerakan dari market ini kemungkinan akan ada koreksi yang cukup besar. Andai kata kalau Bitcoin turun di bawah dari 92.000 sampai 91.000. Itu planning saya. Gimana menurut teman-teman? Oke, gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Ya, buat yang punya Telegram, yang pengen join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.